Puji Tuhan atas kasih kemurahan-Nya bagi kita sekalian. Salam. Salam kasih dan hormat untuk seluruh keluarga dan semua yang hadir pada saat ini. Kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita berdasarkan Alkitab Perjanjian Baru, Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat 7. Sebelum kita membaca bersama bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kita mohon kuasa Roh Kudus untuk menyatakan hikmat dan pengertian bagi kita untuk memahami firman Tuhan. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah mempertemukan kami dan mengikat kami dalam kasih kebersamaan pada saat ini untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu, serta untuk mendengarkan firman-Mu yang adalah penuntun hidup bagi kami semua. Saat ini ya Tuhan, kami mohon agar kuasa Roh-Mu yang kudus bekerja untuk menyatakan hikmat dan pengertian bagi hamba-Mu dan kami sekalian. Hamba-Mu menyampaikan firman-Mu dalam kebenaran sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan semua yang mendengarkannya memahaminya. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sambut dengan sukacita kebenaran firman Tuhan. Amin. Bagi kita semua yang sudah mempersiapkan bagian firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat yang ke-7, kita akan membacanya bersama-sama. Dengan perikop nasihat terakhir ayat yang ke-7, kita baca bersama 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kenapa hati dan pikiran manusia perlu dipelihara? Ini pertanyaan penting. Kenapa hati dan pikiran manusia perlu dipelihara? Keluarga dan jemaat, menurut beberapa pakar kesehatan, kalau mereka salah mereka. Saya hanya ikut-ikutan menyampaikan apa yang mereka sampaikan. Salah satu yang mempengaruhi dominan darah tinggi, kolesterol, trigliserid, stres, bukan sekedar makanan yang masuk ke perut kita dan kemudian keluar. Tetapi yang paling dominan mempengaruhi dikatakan adalah ketika hati dan pikiran kita terganggu oleh beban permasalahan, oleh pergumulan, dan banyak hal lainnya yang kita rasakan menghimpit hidup kita. Karena itu, ketika hati dan pikiran kita bisa terpelihara dengan baik, bahkan pun ketika orang mengejek kita, kita masih bisa menyenyumi mereka. Kita tersenyum atas ejekan itu. Hati dan pikiran kita tidak terpengaruh dengan itu. Ketika orang merendahkan kita karena kita percaya kepada Tuhan Yesus misalnya, no problem. Ketika hati dan pikiran kita dapat kita kuasai, dapat kita kendalikan, maka hinaan, ejekan itu bukan apa-apa bagi kita. Tetapi ketika orang tidak bisa menguasai, mengendalikan hati dan pikirannya, maka di sanalah terkadang iblis memanfaatkan itu untuk menjatuhkannya, untuk membalas kejahatan dan kejahatan misalnya, untuk merancangkan pembalasan dan menanamkan kebencian di dalam diri. Kemudian yang selanjutnya, kenapa perlu memelihara hati dan pikiran dalam kaitan dengan iman? Agar kita tinggal tetap di dalam Tuhan. Karena itu hati dan pikiran perlu dipelihara. Agar ibu
atau Mama Aldo, Ibu Kusminata, tetap teguh dalam iman. Tidak lagi nanti tergoda untuk meninggalkan Yesus, untuk meninggalkan persekutuan. Maka salah satu kuncinya, pelihara hati dan pikiran untuk terus tertuju kepada Yesus Kristus. Agar Aldo yang sudah menerima baptisan dewasa sekaligus sidi dan nanti akan berangkat untuk mengejar mimpinya di Yogyakarta di Fakultas Atmajaya, Fakultas Hukum, tetap kuat, tetap tenang, tetap sabar di sana. Setia kepada Tuhan Yesus di tengah segala apapun yang menjadi tantangan di sana. Maka salah satunya, peliharalah hati dan pikiran untuk tetap ada di dalam Tuhan Yesus. Keluarga dan jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan, karena itu bagian firman Tuhan yang Rasul Paulus tujukan pada jemaat di Filipi adalah untuk membuat mereka dapat terpelihara dalam kasih Kristus, untuk membuat mereka setia di dalam Tuhan. Maka Paulus katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi yang bisa membuat kita memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus adalah damai sejahtera Allah itu sendiri. Nah, sekarang mungkin bertanya, bagaimana caranya damai sejahtera itu dapat memelihara hati dan pikiran kita? Ingat kutipan lagu yang mengatakan, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Damai sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus. Oleh karena itu, dari bagian firman Tuhan untuk kita pada saat ini, kita berpengharapan bersama. Ibu Kusri Winata, kemudian anak muda terkasih Aldo, senantiasa terpelihara hati dan pikirannya dalam Kristus Yesus, karena damai sejahtera Allah itu ada di hati dan pikiran seluruh. Demikian juga atas saudara-saudari, atas seluruh keluarga. Dan oleh karena itulah, segala puji hormat, ungkapan syukur dinyatakan hanya bagi Tuhan, yang adalah jawaban, yang adalah jalan keselamatan, sumber segala anugerah dan berkat, pertolongan di dalam kehidupan keluarga ini, dalam kehidupan kita sekalian. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita sekalian dalam Kristus Yesus. Amin. Sebelum kita memasuki doa sapaan, ada pujian dari keluarga untuk keagungan kemuliaan Tuhan, disilakan.